Seorang gadis kecil mengantar ayahnya ke rumah sakit. Di tengah jalan, tanpa sengaja menemukan sebuah liontin giok. Tak lama kemudian pemiliknya datang mencarinya. Namun wanita itu salah paham mengira gadis kecil mencuri. Dia pun memarahinya habis-habisan, memaksa gadis kecil menyerahkan liontin itu. Tak disangka gadis kecil bersikeras meminta uang sebagai gantinya. Mendengar itu suami wanita marah besar. Menuduh gadis sekecil itu sudah bisa memeras orang. Namun demi menyelamatkan ayahnya yang kritis, gadis kecil bahkan mengancam. Kalau tidak diberi uang maka giok itu akan dia pecahkan. Wanita pun terpaksa menyuruh orang memberikan uang padanya. Tapi saat berbalik hendak pergi, dia melihat di dada gadis kecil tergantung liontin giok yang sama persis. Saat itu wanita tertegun, baru sadar bahwa gadis itu adalah putrinya yang hilang 5 tahun lalu. 5 tahun silam, wanita itu pernah berjanji sehidup semati dengan ayah si gadis. Lalu lahirlah anak itu. Ayahnya sebenarnya berniat ikut lomba keterampilan untuk jadi juara, mendapat hadiah $1 juta agar bisa membawa keluarganya belajar ke luar negeri. Namun dia dijebak oleh rekan kerjanya hingga kalah. Saat itu mertua langsung muncul, mengejeknya rendah hina, tidak pantas bersama putrinya, lalu memaksa membawa wanita itu pergi, menikahkannya dengan pasangan yang ditentukan. Ayah gadis kecil berusaha mati-matian menghalangi, namun kedua tangannya dipatahkan. Anak pun dilemparkan padanya. Karena ayah wanita sama sekali tidak mengakui darah keturunan rakyat jelata. Sebelum pergi, wanita itu memberikan liontin giok pada putrinya, memintanya untuk selalu menjaganya baik-baik. 5 tahun pun berlalu. Ayah gadis kecil didiagnosa kanker otak. Hidupnya tinggal sebentar lagi. Dia pun membawa putrinya mencari sang ibu. Namun tak lama setelah mereka berangkat, pengawal wanita datang ke rumah. Mereka terlewat, tapi tahu bahwa ayah gadis sudah pergi ke New York. Berita itu segera disampaikan pada wanita. Wanita mendengarnya sambil menangis bahagia, berharap bisa berkumpul kembali dengan suami dan anaknya. Namun tak disangka membuat suaminya yang sekarang dipenuhi rasa iri. Dia pun diam-diam menuangkan racun lambat di kopi wanita, berniat menguasai seluruh harta keluarga sendiri. Sementara itu gadis kecil dan ayahnya menempelkan poster orang hilang di mana-mana. Namun selalu dalam pengawasan suami wanita. Untuk mencegah mereka bertemu, dia mencuri dompet mereka, membuat ayah dan anak itu terjebak dalam kesulitan. Untungnya ada seorang kenalan dari desa, yang tahu keadaan mereka lalu membawa mereka bekerja di pabrik. Namun pemilik pabrik itu adalah orang yang dulu mengalahkan ayah gadis di lomba. Dia mengenalinya lalu dengan sengaja menyulitkan. Meski tahu tangannya sudah cacat, tetap memaksanya mengangkat barang berat. Kebetulan saat itu wanita datang untuk inspeksi pabrik, karena selama ini dia menyerahkan pengelolaan pada suaminya. Ternyata hasilnya justru rugi besar. Dia ingin mencari penyebabnya. Dari kejauhan dia melihat sebuah sosok, sangat mirip kekasih lamanya. Dia pun memanggil, namun ternyata salah orang. Akhirnya mereka kembali berpapasan tanpa sadar. Sementara itu di sudut ruangan, gadis kecil sedang fokus menggambar, namun dilihat oleh putri suami wanita. Dengan satu perintah, pengawal langsung merampas gambarnya, lalu merobeknya menjadi potongan-potongan. Gadis kecil menangis sedih, namun malah disiram air panas. Bahkan mereka memutuskan untuk merusak semua gambarnya. Tak sengaja jari mereka terluka. Keributan itu membuat ayah gadis datang. Saat memegang tangan putrinya yang dingin sekali, dia sadar gadis itu sedang demam tinggi. Segera menggendongnya hendak ke rumah sakit, namun dicegat oleh suami wanita. Melihat putrinya sendiri terluka jari, dia malah memaksa ayah gadis berlutut minta maaf. Karena menolak, pengawal langsung menekannya ke lantai. Saat itu wanita mendapat kabar lalu buru-buru datang. Suaminya yang tahu wanita akan segera tiba, takut rahasianya terbongkar, segera menyuruh orang menyembunyikan gadis kecil dan ayahnya di gudang belakang. Namun ayah gadis hanya ingin membawa putrinya berobat. Suami wanita pun memukul kepalanya dengan tongkat hingga pingsan. Di saat genting itu, wanita akhirnya tiba tepat waktu menghentikannya.